Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata 'indat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, saya akan lanjutkan bahasan hadis man qoma Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min danbih. Dan bagi yang ikut i'tikaf tadi malam sudah dapat bukunya sampai halaman 93 dari 65. Dan sekarang halaman 94 tentang tahlil syarah hadis. Man qoma Ramadan, barang siapa yang mendirikan atau menegakkan Ramadan. Dan apa itu qoma telah kita bahas tadi malam mulai jam 11 sampai jam 3 ya tadi malam. Apa itu qoma? Yang kadang-kadang qoma dari qiyam, qaim, kadang-kadang berarti iqomah, barusan juga iqomah. Makanya saya sengaja sebelum iqomah sudah berdiri supaya yang qomat mengatakan qad qomatis shalah benar-benar berdiri fisiknya maupun rohaninya siap. Jadi makanya qad qomatis shalah kita sudah berdiri. Jadi man qoma Ramadan, yang mendirikan, yang menegakkan Ramadan, bulan Ramadan, walaupun seperti dikemukakan oleh Imam Nawawi, ada yang berpendapat qoma Ramadan di situ adalah sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Tapi Al-Munawi yang wafat 1031 berpendapat bahwa qiyam Ramadan itu menghidupkan, menegakkan atau mendirikan ibadah Ramadan, baik itu sholat tarawih, dzikir, tilawah Al-Quran, tolab ilmu, maupun sholat berjamaah secara rutin. Karena tolab ilmu seperti saya sampaikan, Rasulullah SAW pun walaupun beliau sudah pinter, sudah segala-galanya kan, memiliki kemampuan berbagai syariah, tapi tetap bulan Ramadan tiap malam belajar ke malaikat Jibril kan. Kullu lailah, setiap malam Rasulullah SAW belajar ke malaikat Jibril. Atau malaikat Jibril belajar kepada Rasul. Pokoknya payudari suhu saling memberikan pelajaran. Kemudian orang masih kekurangan ya. Kemudian orang bahkan kalau urusan syariah itu yang kebetulan saya bertugas atau bukan bertugas, saya mempelajari syariat Islam itu sejak sebelum SD oleh orang tua diajari sebelum SD, sebelum masuk SD itu sehingga sudah bisa baca Quran. Terus di SD juga belajar sorenya. Pagi-pagi belajar di SD, sorenya belajar agama. Kemudian tamat SD ke PGA, itu juga belajar urusan agama sampai 6 tahun. Terus ke Institut Islam, itu juga agama. Masuk Unisba juga agama. UIN juga agama. Ya, terus menerus belajar agama. Masih aja kekurangan pemahaman terhadap syariah, kepemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan masih banyak lagi yang belum kita pahami, masih banyak lagi yang belum kita pelajari, masih banyak lagi yang perlu kita temukan. Makanya kalau saya ada pertanyaan Profesor itu Badru Jaman tuh, kenapa Pak Saipudin kuliah lagi cenah geus kolot kieu? Nah, karena memang kekurangan ilmu itu. Jadi yang dipelajari ajaran agama dari awal saja itu sampai demikian masih merasa kurang dan masih ingin memperdalam. Jadi kalau Rasulullah SAW itu sampai akhir hayatnya
belajar dari malaikat Jibril atau bulan Ramadan setiap hari ditemui atau diliqa oleh malaikat Jibril, ya begitulah. Jadi ilmu itu, bahkan Rasulullah SAW juga kan berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah ilmu. Dan makanya salah satu langkah qiyam Ramadan adalah dengan tolab ilmu, dengan memperdalam ilmu. Itu nurutan Rasul, karena kita hidupnya kan meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata imanan, menurut Al-Munawi yang wafat 1353 Hijriah, itu mengandung arti keyakinan atas janji Allah akan memberi pahala atas segala ibadah. Jadi imanan itu di sini, di dalam bahasa hadis ini, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala. Makanya usahanya ihtisaban, mengharap. Bahkan menurut Al-Munawi mengandung arti, tadi Al-Mubarakfuri ya, menurut Al-Munawi itu mengandung arti keyakinan yang benar bahwa apa yang disyariahkan itu sebagai kebenaran mutlak dan dilaksanakan atas ketaatan. Makanya atas dasar keimanan itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, telusuri dari sudut imaniyahnya, dari sudut keimanannya apa, yaitu memahami dalil-dalil syaraknya. Walaupun kita sudah biasa melaksanakan, tapi kalau tidak tahu dalil syaraknya, kan masih kurang nilainya. Jadi harus kita tahu dalil-dalil syaraknya. Makanya tadi walaupun kita sudah belajar fikih sejak SD sampai dewasa, tapi dalil-dalil syaraknya masih banyak yang belum kita temukan. Apalagi tafsirannya, karena tafsiran itu terus-menerus berubah. Sejak zaman para sahabat, tafsir dilanjutkan kepada oleh tabi'in. Tafsirannya bukan berubah, bertambah. Setelah tabi'in dilanjutkan oleh atba tabi'in, tafsirannya semakin bertambah. Setelah atba tabi'in dilanjutkan oleh tabi'ul atba, seterus sehingga terus-menerus setiap saat penafsiran itu semakin berkembang. Apalagi sekarang sudah postmodern, bukan zaman modern lagi, sudah postmodern. Makanya imanan itu mempelajari nilai-nilai yang ada. Quran nama jeung hadis cuman sakitu-kituna teh maksudnya tidak ada tambahan lagi. Quran tidak ada tambahan lagi, itu hanya segitu, 30 juz. Kalau dijuzkan ya 114 surat, ya tidak akan ada tambahan. Tetapi makna penghayatan, penelahan, analisis akan selalu berkembang, akan selalu berubah. Kalau dulu mungkin karena tafsirnya susun hadis lebih banyak para ulama itu adalah kaum pria, kan, seperti saya sampaikan tadi malam, menyorotinya sejak abad kedua Hijriah yang nulis hadis itu hanya pria, tidak ada wanita. Sampai seluruh kitab hadis susunan para pria, tidak ada wanita. Demikian pula tafsir sejak zaman Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat 310 Hijriah, itu sampai abad ke-14 ya, abad ke-14 Hijriah, itu laki-laki unggul penyusun tafsir. Baru jadi abad ke-15 bermunculan di berbagai tempat kaum wanita, yang otomatis penafsirannya akan berbeda karena gender itu suka mempengaruhi kepada penafsiran. Jadi kalau kita pelajari semua, maka kita akan seimbang. Nah, itu semuanya juga atas dasar iman.
Dan iman itu tidak terpisah dengan amal soleh, karena banyak ayat yang amanu dilanjutkan dengan wa amilus solihah. Jadi kalau iman itu selalu dikaitkan dengan amal soleh. Iman itu berbuat, bertindak, berucap atas dasar keimanan yang kepada enam. Jadi atas dasar iman kepada Allah, maka dalilnya dari Allah. Atas dasar kepada malaikat, maka merasa diawasi oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Atas dasar iman kepada kutub, kitab, maka berdasar kitabullah itu dalil-dalilnya. Iman kepada Rasul berdasar teladan kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul, kepada hari akhir karena persiapan diri untuk menghadapi akhirat, dan takdir karena yakin bahwa segala rencana, segala perbuatan itu ada kaitan dengan takdir, walaupun kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu harus kita kerjakan, tetapi ketentuan tetap kembali kepada takdir, maka dimanifestasikan di dalam keimanan dan beramal soleh yang tujuannya digarap dipraktekkan ihtisaban. Tidak ada lain apa yang kita tiru, apa kita tuju selain ridho Allah Subhanahu wa taala, selain mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bebas dari riya dan sum'ah. Riya itu ingin tangarku ditempok, kelihatan, itu riya, ingin kelihatan. Kalau sum'ah ingin kedengaran. Nah, bagi yang demikian, imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min danbi, akan mendapatkan ampunan dari apa yang telah lewat. Tapi tentu saja apa yang telah lewat mendapat ampunan itu, dosa-dosa menurut sebagian ulama seperti Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah, ampunan dosa itu dengan ibadah bagi dosa yang kecil, bukan dosa yang bukan dosa yang besar. Karena dosa itu ada yang terbesar, itu namanya akbarul kabair, ada yang dosa besar seperti kabiroh atau kabair, ada juga dunub, ada juga sayyiat. Akbarul kabair antara lain syirik kepada Allah dan ukukul walidain, menyakiti orang tua. Tapi kabiroh mah ijtanibu sab'ah al kabair. Kabiroh ada 7, seperti riba, seperti janji palsu, seperti menyalahi janji, seperti juga lari dari tempat perjuangan. Nah, itu termasuk juga mencuri atau korupsi, itu kabair. Kemudian Al-Qadiyah juga menambahkan bahwa pengampunan dosa di sini tidak mencakup hak-hak manusia yang belum diselesaikan. Hak-hak manusia yang belum diselesaikan seperti mencuri kan hak orang diambil oleh kita, atau menyakiti orang. Nah, sehingga teman itu sakit oleh kita, itu tidak otomatis diampuni dosa kita dengan saum ini, kata Al-Qadi Al-Iyad atau juga Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif. Jadi kalau yang hak-hak dan tanggung jawab kepada sesama manusia itu tidak bisa diampuni otomatis. Seperti dosa kepada tetangga tidak bisa otomatis diampuni. Karena itu harus berusaha sekuat tenaga minta ampun kepada manusia lagi. Minta maaf kepada manusia lagi kalau ada kesalahan atau hak orang yang terganggu oleh kita. Jadi dosa-dosa yang bakal dihapus mata kodama yang telah lewat itu dosa-dosa yang pertama tidak ada kaitan dengan manusia, kemudian dosa yang berkaitan dengan Allah tapi tidak begitu besar.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menandaskan di dalam surat An-Nisa ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Intajtanibu, jika kalian menjauhi kaba'ira, dosa-dosa besar, matun hauna anhu, apa yang telah dilarang, anhu, nukaffir, maka akan kami hapus, ankum darimu, sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita menjauhi dosa besar, maka dosa kecil itu akan dihapus oleh Allah, yaitu dengan ibadah. Seperti ibadah Ramadan, dengan qiyam Ramadan, seperti bersedekah, banyak bersedekah, kita juga akan menghapus dosa-dosa kecil sepanjang dosa besar kita jauhi. Sayyiat di sini istilahnya. Sayyiat itu kebalikan dari hasanat. Hasanat itu amal perbuatan baik, sayyiat amal perbuatan tidak baik, amal perbuatan dosa. Wa nudkhilkum, dan kami akan masukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat masuk yang mulia. Itu surat An-Nisa ayat 31. Makna ayat ini antara lain perintah menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang. Jadi walaupun di sini intajtanibu, janji, tapi itu mengandung insya'iyah, perintah. Oleh karena itu, kalau dosa-dosa kecil mau diampuni, jauhi dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, rahmat Allah itu menjanjikan bahwa dosa kecil akan bisa diampuni dengan beribadah. Kalau kita menjauhi dosa besar, itu rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau kita menilai perbuatan baik, pahalanya ditingkatkan, bisa mengampuni dosa. Tapi kalau berbuat jahat, ya sesuai dosa itu. Jadi kalau dosa mah sesuai dengan apa yang diperbuat. Tetapi kalau berbuat baik, dilipat gandakan. Nah, eta bageurna Allah teh. Jadi langsung kalau perbuatan baik mah dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, tentu saja ini jaminan bagi yang menjauhi dosa besar, yaitu menghapus dosa kecil dengan ibadah. Jadi bahkan di sini janji Allah akan ditempatkan ke tempat yang mulia. Eukeur mah dosa kecilna diampuni, gara-gara kita menjauhi dosa besar teh diampuni, dihapus, malah oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke derajat yang tertinggi. Itu hebatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala itu nikmatnya kita sebagai umat yang beriman, karena janji Allah itu demikian hebat. Jadi kembali kepada bunyi hadis ini, barang siapa yang menegakkan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka jaminannya adalah diampuni dosa. Dosa apa yang diampuni? Utamanya dosa kecil atau dosa yang tidak ada kaitan dengan sesama manusia. Dengan syarat dosa kecil yang tidak ada kaitan dengan sesama manusia itu kitanya menjauhi dosa besar. Intajtanibu kaba'ir. Dan dengan menjauhi dosa besar, maka jaminannya dari Allah diampuni dosa kecil dan diangkat derajat kita ke derajat mulia. Demikianlah insya Allah nanti malam saya akan bahas bagian ke-10, yaitu takwil hadis ini, karena sudah sudah 20 menit ceramah saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.